Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih dengan saya, Pamaria Aziz Fathia, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Jeneponto, Unit Kerja SDN nomor 5 Tolo. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi, di mana di dalamnya akan dibahas tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di dalam refleksi dan kesimpulan ini, ada 3 yang bakalan kita bahas. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah ini bakalan saya uraikan satu persatu ya. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Nah, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, murid saya harus menguasai semua materi ajar yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, murid harus patuh kepada guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher centered learning. Yang ketiga, murid harus patuh dan memahami semua materi ajar demi mencapai ketuntasan pembelajaran. Yang terakhir, mengutamakan kognitif anak dibandingkan dengan aspek lainnya seperti keterampilan dan karakteristik. Padahal, merdeka belajar bagi siswa itu penting, di mana guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini ialah yang pertama, merubah mindset bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, sebagai pendidik harusnya lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun anak sesuai kodrat, di mana yang telah kita pahami sebelumnya bahwa ada pandangan Ki Hajar Dewantara tentang anak-anak itu yang ibarat biji jagung, kemudian guru itu ibarat sebagai petani, di mana anak-anak yang ibarat biji jagung tersebut terlihat seperti homogen, tetapi setelah ditanam di ladang yang sama, dipupuk dengan pupuk yang sama, ternyata mereka akan tumbuh dengan capaian yang berbeda-beda. Tidak perlu dipaksa menjadi apa yang guru dan orang tua inginkan, apalagi untuk tujuan tertentu. Peserta didik kita itu unik, maka biarkan mereka tumbuh cerdas dengan bakat dan minat seperti apa kemampuan mereka masing-masing. Nah, kemudian yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yang ketiga ialah tidak lagi memfokuskan pada perilaku kognitif anak. Terakhir, lebih memerdekakan anak dalam belajar. Jadi, biarkan anak belajar sambil bermain, karena itu adalah kodrat mereka. Kodrat anak adalah bermain. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai salah satu wujud merdeka belajar. Yang kedua, membuat budaya belajar bersama murid sebagai wujud menghargai nilai budaya. Yang ketiga, sebagai pendidik, saya harus lebih among. Saya harus lebih among dalam menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Yang keempat adalah mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang kelima, menerapkan student-centered learning. Jadi saya sudah meninggalkan teacher-centered learning yang sekarang mulai masuk ke student-centered learning. Nah, di sini ada penerapan kompetensi pelajar abad 21, di mana ada 4 poin yaitu yang pertama critical thinking,
creativity, communication, dan collaboration. Keempat, penerapan kompetensi pelajar abad 21 ini tidak lepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, masih sinkron. Jadi masih bisa kita terapkan dan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, demikian koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat menginspirasi. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.